وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak, para ibu, samudayanipun ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sesarengan muji saha syukur dhateng pangeran. Sampun mapinten-pinten wujud kenikmatan ingkang kaanugrahaken dhateng kula panjenengan. Mugi-mugi sedaya peparingipun pangeran menika saestu saged kita manfaataken kagem gayuh ridhanipun Allah kelawan nglampahi amal-amal kesaenan, amal-amal taat ngabekti dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sekedhi mbaba sekedhi kangge ngempalaken sangu utawi bekal rikala kula panjenengan sami tinimbalan wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala, artosipun badhe ngayahi pagesangan ingkang langkung abadi, pagesangan ingkang langkung dawa malih, sehingga bekalipun kedahipun kathah. Mila alhamdulillah niki wonten wulan Sya'ban, sekedap malih mlebet wulan Ramadan. Sya'ban ngendikanipun Imam Al-Ghazali, Sya'ban menika saking kata-kata sya'aba, bercabang, li'annahu yatasa'abu al-khuyur al-kasirah. Wonten wulan Sya'ban menika kathah sanget muncul kesaenan-kesaenan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mila kita sarengan mugi-mugi menawi rumiyin kita aturaken pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggenipun donga dhateng Allah Subhanahu wa taala kalian ngucap Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Lah niki Sya'ban iki. Wa balikna Ramadana. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun ulur usia umur kita ngantos mlebet wulan Ramadan. Menika ingkang paling pakan. Kenging napa kados mekaten? Kranten wulan Ramadan menika sayyidus syukur. Mapinten-pinten amal dipun lipat-lipataken dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ngajeng-ngajeng. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga sedaya amal kesaenan wonten ing wulan Ramadan menika saestu damel setunggalipun kesempatan kita sesarengan berbekal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam katur datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi kita saged nderekaken pitedah saha pituturipun
kangge gayuh kapican kita sesarengan dunya tumugi akhiratipun. Hadirin jamaah rahimakumullah, menika sinambi nenggo para santri mlebet mangke kita maos sareng-sareng ayat-ayatipun Al-Qur'an nglajengaken inggih menika surat Al-Baqarah ayatipun kalih atus kalih doso ayat 220. Hadirin jamaah rahimakumullah, lamun kula panjenengan sami maos wonten ing wulan sanesipun Ramadan, setiap bacaan huruf Al-Qur'an menika angsal satu kebaikan ingkang dipun lipataken dening Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken kalian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Kanjeng Nabi. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dipun riwayataken saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, sintene ingkang maos tunggal huruf, sudah duduk yang bagus, enggak apa-apa. Yang duduk akhir di depannya gitu. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, mangqara harfan min kitabillah falahu hasanatun, maka orang itu mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalika, yang satu kebaikan itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalikan, dilipatkan 10 kalinya. Ini di luar bulan Ramadan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif dihitung satu, lam satu, mim satu, baru alif lam mim sudah 3 huruf. Itu di bulan-bulan biasa seperti kita hari ini, Sya'ban, masih Sya'ban, 1 menjadi 10-nya. Tapi di bulan Ramadan itu akan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Mas, mulai dari sana. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya sangat mengharapkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Itu doa yang dilantunkan oleh Rasul juga oleh sahabat-sahabat beliau. Minta keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, kemudian memohon dipanjangkan umurnya sampai ke bulan Ramadan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, makanya bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Malam turunnya Al-Quran Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Ini enggak pada bawa Quran?
Bapak, kalau Bapak dibuka Qur'annya, surat Al-Baqarah ayatnya 220. Di mana Qur'annya? Oh, kenapa nggak dibawa? Kita kan mau baca Qur'an. Ya. Ayat 220. Diambil. Kalau nggak punya itu ada itu di lemari ada. Kalau nggak cukup, barengan. Segera menempatkan pada posisinya yang rapi. Surat Al-Baqarah ayatnya 220. Duduk yang nyaman, yang rapi. Sudah sampun Bapak Ibu nggih, surat Al-Baqarah ayatipun kalih katus kalih doso. Kita wiwiti kelawan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatakum.
wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tasilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadkhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim sadaqallahul azim. Hadirin waladirat rahimakumullah. Kalau wingi kita sampun dumugi ayat kali 118 keteranganipun. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dinten menika mlebet kali 119. Ada orang luar Jawa? Santri? Ada yang dari luar Jawa? Oh iya, pakai bahasa Indonesia ya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang bertanya? Para sahabat. Orang-orang muslim itu, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad. Anil khamri wal maisir, yaitu berkaitan dengan khamr dan maisir judi. Sahabat Nabi yang bertanya, karena di masa-masa awal minum khamr itu menjadi adat, kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Bahkan ketika Islam datang, minum khamr pun masih biasa aja. Makanya khamr itu sesuatu yang memabukkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertadaruj, bertahap, kayak gitu. Ayat ini menyatakan
Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, para sahabatmu orang-orang muslim itu bertanya berkaitan dengan khamr, sesuatu yang memabukkan, serta judi, maisir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawabannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Pada keduanya itu, pada khamr dan juga judi, itu ada manafi'. Ya, ismun kabirun. Pertama, ismun kabirun, ada dosa yang besar, sesuatu yang memudorotkan, yang membahayakan. Sekian banyak madorot dari orang minum khamr, karena orang minum khamr itu bisa mengganggu kestabilan akal. Gak jalan akalnya orang minum khamr itu. Ya macam-macam lah, tidak cuman kestabilan akalnya saja, mafsadahnya sangat-sangat banyak. Maka disebut ismun kabirun, ada dosa yang besar di situ. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Minum khamr, judi, ada manfaatnya, tapi madaratnya besar. Kayak gitu. Orang judi seneng kan? Wah, judinya macam-macam lah. Seneng gitu, manfaatnya seneng aja, melipur kayak gitu. Sama orang apa ini? Orang minum khamr, lek, lagi pusing-pusing minum khamr, lupa sebentar, lupanya itu sebentar. Nanti setelah sadar lagi, pusing lagi. Nah, kayak gitu. Maka banyak sekali manfaat dosanya itu. Apalagi khamr. Khamr itu menurut Nabi disebut ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Apa itu ummul khaba'is? Ummul khaba'is. Induk, jangan disebut ibu. Induk dari segala keburukan. Ummul khaba'is. Bahkan disebut juga dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi jelek. Apa ya kira-kira? Ummu Laila. Oh, kayak gitu. Kan ada orang, siapa? Ummu Laila, kan kayak gitu. Ummu Laila itu. Khamr itu disebut Ummu Laila. Induk dari kegelapan. Kalau orang sudah minum khamr, terganggu nalarnya, otaknya, akhirnya yatawalladu, mengeluarkan perilaku-perilaku yang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Nggak bisa dikontrol. Sementara syarafun nas, kemuliaan manusia itu ada pada kontrol dirinya. Kalau sudah nggak dikontrol, sudah dia bisa bermaksiat yang besar sekali, bahkan bisa membunuh orang. Itu khamr, itu kayak gitu. Judi, orang judi seneng aja, ketawa dan lain sebagainya. Tapi ya ludes-ludesan semuanya. Itu judi penyakit itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu baru pertama mengatakan ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya, iya, khamr dan judi itu ada dosanya yang besar, meskipun ada manfaatnya di sana, dosanya besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, jelas dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Meskipun tetap ada, manfaatnya ada, tapi madaratnya lebih besar. Ini pertama belum diharamkan itu, baru kayak gitu aja dulu. Tapi kalau sekarang udah final ya haram kayak gitu aja. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka sahabat-sahabatmu itu wahai Muhammad bertanya kepadamu, madza yunfikun, apa yang harus
diinfakkan, disedekahkan. Jenis harta seperti apa yang harus disedekahkan? Qulil afwa, yaitu yang berlebih. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, sisanya disedekahkan. Mungkin banyak orang yang membutuhkan. Qulil afwa, yang berlebih. Jadi saudara-saudara sekalian, kecuali itu, sedekah itu juga dari barang yang bagus, yang baik. Maksudnya baik, harta itu harus halalan thayyiban. Karena kalau harta itu tidak halalan thayyiban, disedekahkan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan had, memberikan batas. Kalimatnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, seperti itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bagus, baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau infak itu usahakan jelas halalan thayyiban, kayak gitu. Apalagi min kasbil mar'i biyadihi, hasil keringat kita sendiri, sebagian diinfakkan, disedekahkan. Kenapa? Itulah sesungguhnya yang akan menjadi simpanan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan santri-santri, biasakan kalau subuh di musola, di masjid itu masukin kayak gitu. Biasakan. 1 bulan dikasih uang berapa sama orang tua, harus ada yang dipecahkan. Pecahkan, infak setiap subuh, entah 1.000 rupiah, entah 500 rupiah setiap subuh, biasakan. Karena kita mengharap keberkahan doa malaikat. Setiap subuh malaikat mendoakan siapa saja yang berinfak. Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah berikan balasan kepada orang-orang yang berinfak di subuh hari ini. Nah, makanya usahakan setiap subuh kita berinfak kayak gitu. Doanya malaikat mustajabah, manjur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering disebutkan, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Semakin disedekahkan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipatkannya. Diterima, yataqabbalullahu biyaminihi, diterima dengan tangan kanannya, summa yurabbika, kemudian dikembangkan sehingga yang tadinya kecil sebesar biji kurma, kalau dalam hadis, di tangan Allah akan dibesarkan seperti gunung Uhud. Bayangkan, sebiji kurma segini, sebiji kurma di tangan Allah, kalau ikhlas betul, kita ikhlas memberikan, akan dilipat gandakan sampai segede gunung Uhud. Ini saudara-saudara sekalian, kita harus diyakini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya untukmu sekalian. La'alakum tatafakkarun, supaya engkau berpikir. Berpikirlah. Iya, judi, homer itu dulu menjadi adat jahiliyah. Adat jahiliyah, adat sesuatu yang biasa. Tapi setelah Islam datang, dikasih tahu pada keduanya itu ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya juga kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Di masa Rasulullah itu banyak anak yatim. Rasulullah sendiri yatim. Rasulullah selama hidup di Madinah
menjalankan perang itu berkali-kali, tercatat dalam sejarah tidak kurang dari 77 kali. 77 kali dalam waktu 10 tahun. Coba aja 77 dibagi 10. Setahun itu 7 kali rata-rata, 7 kali aja lebih perangnya itu, baik yang ghazwah maupun syariah. Ghazwah itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah secara langsung. Kalau syariah itu Rasulullah mengirim detasemen dipimpin oleh sahabatnya. Namanya perang, maka sudah pasti ada yang wafat, ada yang meninggal. Ketika seorang ayah meninggal, meninggalkan anak dan istri-istri, sehingga mereka bertanya, bagaimana tentang anak-anak yatim ini? Yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Bagaimana mengurusi mereka terkait penghidupan dan harta benda mereka. Kul, maka disebut di sini. Kul islahul lakum khair. Hendaknya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, perbaikan yang kalian lakukan terhadap mereka adalah sesuatu yang terbaik. Kul islahul lakum khair. Dalam ayat yang lain diterangkan, peliharalah anak yatim itu, jagalah harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya sampai mereka anak-anak yatim itu bisa mengelola sendiri sampai dewasa. Bisa mengelola baru diberikan. Harta-harta yang sudah dikembangkan, berikan keterangan. Harta yang ditinggal ayahmu, ditinggalkan ayahmu dulu segini. Kemudian sudah kita kembangkan, sekarang jadinya segini. Silahkan, kamu sekarang sudah mampu untuk memegang harta ini, kembangkan sendiri. Nah, kayak gitu. Islahul lakum khair. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum. Kalau mereka bercampur dengan kalian, hidup dalam satu rumah dengan kalian, ingatlah fa ikhwanukum, itu saudara kalian sendiri. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya saudara sesama muslim itu kal jasadil wahid. Dia seorang muslim, anak yatim yang sudah tidak ada walinya, mau sambat kepada siapa, mau bilang ayah, tidak, sudah tidak ada lagi. Siapa yang harus memberikan kasih sayangnya? Ya dirimu, baik sahabat-sahabatku. Kalau mereka satu rumah dengan engkau, itu adalah saudaramu. Perlakukanlah sebagaimana saudara sesama muslim. Kondisinya seperti itu. Pada siapa saja kita ini disyariatkan untuk menebarkan kasih sayang, terutama kepada saudara-saudara sesama muslim. Walaupun sesama dengan non muslim pun, asalkan mereka tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Nanti dibuka di surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Itu kaidah bergaul dengan orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Orang kafir, pergaulannya ada kaidahnya. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian antabarru wa tuqsitu ilaikum, berbuat baik kepada mereka, asalkan mereka tidak menjahati kita. Yang haram itu dia menyerang kita, kita berbuat baik sama mereka, melindungi mereka. Wah, ini sudah haram ini. Kayak gitu. Nggak boleh ya. Ada saudara kita muslim dibantai, kita ikut-ikutan memojokkan saudara muslim yang terbantai itu. Wah, itu dosa besar itu. Makanya yang terbaik itu orang mempelajari kitab sucinya ini, sehingga mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggal itu jelas bagi kita bersama. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum, itu saudaramu kalau dia bercampur dengan kamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, sungguh Allah Maha tahu mufsid minal muslim, orang-orang yang mempunyai niat untuk merusak
pura-pura sayang sama anak yatim, tapi ada udang di balik batu, pengen hartanya dan lain sebagainya. Allah Maha tahu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mana orang-orang yang mufsid, yang punya niat-niat buruk, merusak harta anak-anak yatim itu, juga Allah tahu siapa yang muslih. Muslih itu yang memperbaiki. Muslih itu di atasnya soleh. Kalau soleh untuk diri sendiri, rajulun soleh, dia seorang yang soleh dia. Tapi kalau muslih, dirinya soleh, pengen orang lain menjadi soleh, itu namanya muslih. Tapi orang muslih kayak gini ini banyak musuhnya, karena pengen orang lain menjadi soleh, sehingga banyak sekali orang yang tidak setuju, banyak sekali orang menyalahpahami kayak gini. Ini ada jamaah remakullah, maka derajatnya lebih tinggi muslih itu. Kalau soleh hanya untuk diri pribadi, maka kalau bisa soleh yang muslih. Seorang yang pribadinya sudah soleh, sudah baik, muslih dia, pengen orang lain menjadi baik, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk orang lain. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi mercusuar agama-agama kita, siar-siar agama kita yang Allah menyebutkan min sya'airillah, dari siar-siarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para muslih. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapapun yang menghormati orang-orang seperti ini, fa innaha min taqwal qulub, itu sesungguhnya pancaran dari ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu di dalam hati. Hadirin jamaah rahimakumullah. Walau sya'allahu la'anatakum. Walau sya'allahu la'anatakum. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, walau sya'allahu la'anatakum, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan, berkali oleh seorang saudara, menyempit, la'anatakum, akan menyempitkan kalian, nyusahkan kalian. La'anatakum itu maksudnya siapa? Orang-orang yang mufsid, yaitu orang-orang yang mempunyai niat-niat tidak baik ketika dia pura-pura menolong anak-anak yatim. Tidak ada suatu amal pun kecuali akan kembali pada dirinya. Kalau dia seorang muslih, Allah akan memudahkan urusannya. Meskipun seluruh orang bekerja untuk menyulitkan dirinya, Allah yang akan memudahkannya. Seorang mufsid, seorang yang mempunyai niatan untuk berbuat buruk, Allah akan mempersulitnya. Meskipun seluruh orang mendukung keburukannya itu, karena semuanya hanyalah cermin untuk dirinya, mantul pada diri sendiri. Amal apa saja, innallaha azizun hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha bijaksana. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa dikalahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha gagah, aziz, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Apa yang diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti pas, tepat. Hakim asalnya. Makanya makna dari hakim itu ada juga disebut wasit. Wasit itu hakim yang menaruh sesuatu pada tengah-tengah. Wasit, makanya disebut wasit. Wasit itu kan dari kata-kata wasato, yang tengah, tidak berat sebelah. Dan kayak gitu tuh wasit. Hakim itu nama lain dari hakim. Kita lanjutkan ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna,
sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini larangan dari Allah. Wala sigohnya sigoh nahi, larangan. Wala tangkikul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sigoh nahi, anak-anak di pesantren diajari an-nahyu lit-tahrim, hukumnya haram kalau dilanggar. Sekali itu larangan kok dilanggar, tahrim, haram itu saudara-saudara sekalian. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak kalau di sini, wala amatum mu'minatun, budak perempuan. Budak itu saat diceritakan ayat ini merupakan satu kelas sosial yang paling rendah. Kelas sosial yang paling rendah itu budak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang budak perempuan yang beriman itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan seorang musyrikah, wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu menakjubkan dirimu, nyengsengke, takjub karena cantiknya mungkin, karena kedudukannya, karena kepinterannya, kehebatannya, sehingga takjub. Seorang laki-laki melihat kayak gitu takjub, dia jatuh hati sama wanita musyrikah yang kayak gitu, yang menakjubkan. Wanita musyrikah sini jatuh hati, sana jatuh hati juga. Tapi seorang mukmin yang sesungguhnya akan menengok kalimatnya Allah, wala tangkihul musyrikat, jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrikat itu. Seorang budak wanita yang tidak punya strata sosial, stratanya paling rendah, kalau dia beriman itu lebih mulia, lebih utama, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, sama saja. Jangan engkau nikahkan wanita-wanitamu, wanita-wanita muslim dengan lelaki-lelaki musyrik. Jangan engkau nikahkan. Wala abdun mu'minun, seorang budak lelaki yang beriman khairum mim musyrikin walau a'jabakum, lebih mulia, lebih utama, lebih baik dibandingkan orang-orang musyrik, meskipun si musyrik itu sangat menakjubkan dirimu. Seorang laki-laki sudah mapan hidupnya tapi musyrik, jangan engkau nikahkan kepada anak-anakmu atau kepada wanita-wanita muslim. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu tidak selevel dengan seorang budak yang tidak punya apa-apa tapi beriman. Nih saudara-saudara sekalian, meskipun laki-laki tadi a'jabakum, menakjubkan dirimu, punya strata sosial yang tinggi, punya jabatan yang mentereng, titelnya banyak, sudahlah secara duniawi baguslah, mapanlah,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.